kita harus memutuskan dulu apakah kita mau mempercaya itu sebagai sebuah kebenaran, sebuah kepercayaan yang bisa berefek dalam kehidupan, atau hanya sekedar kita anggap sebagai mitos ataupun dongengan orang-orang terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Menanggapi komentar sahabat kita di kolom komentar mengenai pertanyaan seputar pemeliharaan perkutut, bahwa tradisi yang dipercaya oleh sebagian penghobi perkutut ini mempercayai apa yang diajarkan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Mengenai apa? Yaitu mengenai jumlah ganjil atau genap sebaiknya kita di dalam memelihara perkutut. Sebelumnya perlu diketahui teman-teman bahwa tradisi ini dipercayai dari turun-temurun. Akan tetapi kalau saya coba menggali informasi dari beberapa teman-teman ya, sahabat penghobi perkutut dari berbagai daerah, ternyata tradisi untuk memakai jumlah ganjil atau jumlah genap di dalam memelihara perkutut ini berbeda antara daerah satu dan daerah yang lainnya. Mungkin kalau teman-teman ingin menggali lebih lengkap mengenai apakah harus ganjil atau genap, silahkan coba berkonsultasi atau ngobrol-ngobrol dengan para penghobi yang sudah senior, yang sudah sepuh. Ini biasanya beliau bisa menjelaskan alasan kenapa harus ganjil atau harus genap. Tetapi perlu diketahui teman-teman, mengenai jumlah ganjil atau genap ini sebenarnya ini berkaitan erat dengan kepercayaan. Ada sebagian orang yang menganggap ini sebagai mitos, namun tidak sedikit juga ini menganggap sebagai kepercayaan yang memang mempunyai efek terhadap kehidupan. Nah, kemudian kita kembali ke pertanyaan, apakah memelihara dalam jumlah ganjil atau genap ini juga berlaku untuk perkutut bangkok ataupun perkutut crossing? Kita perlu ketahui bahwa tradisi memelihara perkutut yang secara turun-temurun itu ya dulunya yang ada adalah perkutut lokal alam, teman-teman. Kenapa demikian? Karena perkutut bangkok maupun perkutut crossing ini merupakan, kalau saya menyebut, adalah kreativitas para peternak perkutut di dalam mengembangkan bagaimana bisa menghasilkan perkutut yang mempunyai anggungan yang bisa membuat para penghobi perkutut ini senang. Jadi artinya kepercayaan untuk memelihara baiknya ganjil atau genap ini sudah barang tentu ini berlaku untuk perkutut lokal. Karena ya tidak mungkin nenek moyang kita dulu sudah mengenal perkutut bangkok atau perkutut crossing. Ya, mengingat ini adalah pengembangan dari kreativitas para peternak perkutut. Lebih spesifiknya lagi bahwa tradisi kepercayaan mengenai ganjil genap di dalam memelihara perkutut ini sebenarnya lebih berlaku pada perkutut lokal alam. Kenapa demikian? Kenapa tidak dari ombyokan atau peternak? Karena dulu tentunya nenek moyang kita kan tidak mungkin terus nyari ombyokan atau beli di peternak, karena ya bisa dipastikan bahwa jarang, bahkan mungkin belum ada yang namanya bisnis ngombyok perkutut atau bisnis berternak perkutut. Sehingga nenek moyang kita ini mendapatkan perkutut ya dari alam secara langsung. Sehingga tradisi dari berbagai macam cerita tentang kekuatan spiritual perkutut yang sebagian orang mungkin menganggap sebagai mitos ini berlaku untuk perkutut lokal alam. Sekalipun demikian teman-teman, terlepas dari apakah harus genap atau ganjil, bagi saya yang pertama kita harus memutuskan dulu apakah kita mau mempercaya itu sebagai sebuah kebenaran, sebuah kepercayaan yang bisa berefek dalam kehidupan, atau hanya sekedar kita anggap sebagai mitos ataupun dongengan orang-orang terdahulu. Kalau kita ingin menganggap itu sebagai sebuah kepercayaan yang kita yakini akan mempunyai dampak di dalam kehidupan kita, ya sebaiknya kita menggali informasi yang lebih dalam terhadap penghobi perkutut yang sudah senior, yang sudah sepuh. Akan tetapi kalau kita di dalam keyakinan ya menganggap itu sekedar mitos, bahkan kita anggap sebagai dongeng dari orang-orang terdahulu, ya menurut saya teman-teman nggak usah perlu takut dan merisaukan berapa jumlah perkutut yang harus kita pelihara. Baik teman-teman, itu yang bisa saya ulas mengenai pertanyaan sahabat kita di kolom komentar tentang apakah jumlah genap ganjil juga berlaku
untuk perkutut, bangkok, dan crossing. Nantikan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.